Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Leni Marliani, NIM 20511004, Prodi PAUD 2B, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Edison MTPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sarana prasarana. Materi yang pertama, pengertian manajemen sarana prasarana. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha manusia dan sumber daya lainnya. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Prasarana adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, seperti lapangan olahraga dan uang. Jadi, manajemen sarana prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Materi yang kedua, prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana di pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan yang kondisi siap dipakai. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah yang dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan relatif murah. Yang ketiga, prinsip administratif. Melalui prinsip administratif, berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan melibatkan berbagai personil di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Materi yang ketiga, macam-macam manajemen sarana prasarana. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Bagian yang A, sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang tertentu, seperti kapur tulis, spidol, dan sapu. Bagian yang B itu sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat secara terus-menerus, seperti bangku, kursi, dan komputer. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Bagian yang A, sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, seperti lemari, buku, dan kursi. Bagian yang B itu sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti bangunan dan sumur. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Bagian yang A, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar. Belajar mengajar seperti papan tulis, spidol, dan alat praktek. Bagian yang ke B, sarana pendidikan yang secara
tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kantor. Materi yang keempat, proses manajemen sarana prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, yang merupakan bentuk kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, prasarana pendidikan yang secara langsung. Ini digunakan pada proses belajar mengajar seperti ruang teori, perpustakaan, dan laboratorium. Yang kelima, prasarana pendidikan yang secara tidak langsung. Keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya belajar mengajar, seperti masjid, musola, dan kantin. Materi yang kelima, tujuan manajemen sarana prasarana. Tujuan manajemen sarana prasarana adalah yang pertama, menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kuantitatif maupun relevan dan dengan kepentingan pendidikan. Materi yang keenam, ruang lingkup manajemen sarana prasarana. Menurut Bafadal, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan. Bagian A-nya, analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Bagian yang B, perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Bagian A-nya, pendistribusi sarana dan prasarana sekolah. Bagian yang ke B, penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengarahan. Bagian A-nya, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Bagian yang ke B, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Bagian yang keempat itu pengawasan. Bagian A-nya, pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Bagian yang ke B, penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.